Shalom. Damai di hati. Shalom. Baik, di saat ini kita akan memulaikan ibadah pemuda yang dilaksanakan secara online melalui media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan sebelum kita memulainya, teman-teman yang hadir di tempat ini diundang berdiri. Mari orang angkat satu lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku dan kau saudaraku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita satu doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan di siang hari ini yang kau berikan kepada kami sebagai persekutuan pemuda Jemaat Pendiri Elinggura dapat berkumpul, bahkan di rumah kami masing-masing dapat bersekutu denganmu sebagai sebuah persekutuan pemuda Jemaat Pendiri Elinggura. Dan biarlah persekutuan ibadah kami di saat ini mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang berdiri silakan duduk kembali. Sebelum orang menyambut membawa firman Tuhan, di saat ini mari kita angkat satu pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, ya Yesus, datang sekarang, datang
Shalom. Damai di hati. Baik, teman-teman pemuda, gereja Elenggura, gereja masih di Halmahera di Elenggura ini, mengucap syukur kita bahwasannya saat ini bisa beribadah. Setelah sekian lama kita vakum ibadah, dan saat ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana yang kita miliki, mungkin dari segi kualitas streaming, kualitas gambar, audio dan sebagainya masih terbatas, tapi puji Tuhan kita bisa memulai. Mungkin ini adalah awal kita untuk bisa Samuel 30 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Samuel 30, 1 Samuel 30 ayat ini. Minta Tuhan Roh Kudus kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah kekal kudus di surga, dalam Tuhan Yesus kami kenal Engkau, kami bersyukur bahwasanya Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dan sungguh baik bagi kami. Kami saat ini berkumpul Tuhan, anak-anak-Mu, kami rindu mendengarkan firman. Karena firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi jalan kami dan terang bagi kami. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan biarkan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Sehingga apa yang kami beritakan itu keluar daripada kehendak-Mu dan kehendak manusia. Terima kasih Tuhan. Jika ada kekuatan-kekuatan kegelapan, iblis yang akan mencuri firman-Mu daripada kami saat ini sepakat kami patahkan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Kristus. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. 1 Samuel 30 ayat pertama sampai yang ke-20. Kita akan baca silih berganti, saya ayat yang ganjil, teman-teman sekalian ayat yang genap. Siklag terbakar pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah tawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka dibuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesaya dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendaklah melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah menjadi hakim masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawa efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian berkata Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar perempuan itu akan mendapatkan pendekar susu? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusur mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air.
dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah roti. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanya Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Sisar telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" "Bersumpah kepada demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka di pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya Daud dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jalan Daud." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan, mempelajari firman Tuhan siang dan malam, dan lebih berbahagia kita juga yang menjalankan dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan bersama-sama firman-Mu jayalah, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Teman-teman sekalian pemuda yang berbahagia dan pemirsa yang menyaksikan siaran ini yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, kita mulai ibadah online pemuda. Kita walaupun diatur oleh berbagai aturan yang tidak bisa kita memungkinkan untuk bersekutu, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa terus bersekutu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Salah satunya adalah melalui ibadah online ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dari perikop ini kita bisa lihat bahwa Daud juga mengalami kesusahan sama seperti kita sebetulnya. Bahkan dia lebih parah juga. Ya. Daud tidak berbuat salah sebetulnya. Dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, oleh karena dia sebenarnya berbuat baik atas bangsanya Israel. Dia mengalahkan musuh Israel, tetapi oleh kecemburuan dari Saul, kemudian Saul ini mempunyai rasa iri dengki. Dikatakan ketika mereka berperang, Saul dan Daud, rakyat bersorak-sorai menyambut mereka berdua. Saul membunuh musuh beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Ini membuat Saul hatinya dendam perih, kepahitan. Ternyata dia seorang raja dikalahkan oleh panglimanya. Kalau yang dikasih Tuhan, teman-teman pemuda, kemudian singkat cerita, Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Bahkan Daud bergabung dengan musuhnya Filistin.
Di sana juga Daud tidak didapati salah. Ini kalau orang bergabung ke musuh pasti akan disurigai mata-mata, tapi karena perbuatannya dia baik, Daud dipercayai oleh orang, makanya dia disuruh pulang. Nah, ketika pulang itulah malah petaka terjadi. Ya, di kampungnya yang namanya Ziklag itu sudah dibakar oleh orang-orang Amalek. Sudah susah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jadi sudah susah dikejar-kejar Saul, dibunuh, bergabung dengan orang Filistin, ditolak, pulang, sudah hancur berantakan kampungnya, rumahnya sudah dibakar. Bahkan dikatakan situ di ayat yang kelima juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi dia pulang karena perjuangan. Kita sekarang diperhadapkan pada masalah bukan cuma ada di tempat kita sini ya, di gereja Jemaat Elim, bahkan bukan cuma di semua negara ya, sudah masuk virus ini. Dan kita diperhadapkan pada situasi yang tidak kita inginkan. Mungkin teman-teman sekalian pulang berharap di sini seperti dulu lagi bisa berinteraksi dengan teman, tidak bisa, harus dikarantina dulu 2 minggu. Padahal mungkin teman-teman tidak salah apa-apa. Saya ini salah apa? Tiba-tiba saya pulang karantina, tidak boleh keluar-keluar dan sebagainya selama 2 minggu. Apa yang kita senangi, apa yang kita lakukan dulu itu tidak bisa lagi kita lakukan sekarang. Bahkan kita tidak bisa berkumpul untuk melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan sosial bersama teman-teman, bermain dan sebagainya, mengadakan acara tidak bisa. Jadi kita merasa terjepit, terhimpit, bahkan kita bosan ngadep atas hidup. Itu juga yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia pulang, dia dihadapkan bahwa rumah, istri, anak-anaknya sudah ditawan, rumahnya dibakar. Ada 4 hal yang saya catat di sini yang Daud lakukan. Ya. Yang pertama adalah di ayat yang ke-6 situ, 6b. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika kita diperhadapkan oleh situasi begini, jangan kita menjauh dari Tuhan. Kita harus semakin menguatkan iman kepercayaannya kita pada Tuhan. Kalaupun kita tidak berani ke gereja misalnya, kita bisa melakukan ibadah-ibadah di rumah dan ibadah seperti ini. Kita jangan putus hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita pada Tuhan kita harus kuatkan dalam situasi seperti ini. Jangan kita semakin menjauh. Ada sesuatu rencana yang indah yang Tuhan izinkan untuk situasi ini terjadi. Yang kita lakukan adalah yang pertama, yang kita bisa ambil hikmah dari Daud adalah dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Ini harus kita contoh, menguatkan iman kita pada Allah. Di suatu apapun, di suatu seperti ini kita kuatkan iman kita, lebih dekat pada Tuhan dalam persekutuan kita. Harus lebih daripada hari-hari biasa. Yang kedua, di ayat yang ke-8 akan dapatkan mereka kususul, dan ia ini besar Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Yang kedua yang Daud lakukan ketika keadaannya terjepit, ya, bahkan dia dimarahi oleh rakyat pengikutnya gara-gara dia mengikut Daud. Dia meninggalkan anak istri rumahnya, dia pulang gara-gara ikut Daud. Dia pulang itu sudah hangus semua rumahnya, anak istrinya sudah ditawan Tuhan. Nah, inilah penting yang kedua. Isi Tuhan dari ini, Injil ini. Ini adalah isi dari hati Tuhan. Kita bertanya pada Tuhan lewat firman Tuhan ini. Kita harus membaca firman Tuhan ini lebih tekun dari hari biasa. Kita harus bertanya kepada Tuhan, mengenal kehendak Tuhan atas segala peristiwa yang kita
yang diizinkan Tuhan yang kita alami. Kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam semakin tekun. Kita bisa bikin grup WhatsApp, mungkin ayo membaca Alkitab Abah. Satu hari mungkin kita bisa baca 2 pasal, 3 pasal. Kita baca firman Tuhan. Kita cari kehendak Tuhan. Kita cari apa mau Tuhan. Kita cari wajah Tuhan atas semua yang diizinkan oleh Tuhan atas kejadian seperti ini. Tapi tuntunan firman Tuhan ini menuntun kita di masa-masa sulit seperti ini, ataupun di masa-masa apapun yang terjadi atas hidup kita. Firman Tuhan ini menuntun kita, mengarahkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah langkah yang kedua. Yang pertama adalah menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan Allah. Yang kedua adalah bertanya kepada Tuhan. Kita membaca merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, saya catat di sini. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat ke-9 ya. Lalu pergilah Daud bersama-sama ke-600 orang yang Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Yang Daud lakukan adalah dia berusaha bekerja melayani. Ya. Jadi tidak cuma kita menguatkan iman kepercayaan hubungan pribadi kita, yang kedua kita cuma baca Alkitab berdoa, tidak. Dia juga bergerak melayani. Puji syukur pemuda sudah melakukan aksi di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Yang pertama sudah melakukan aksi pembagian sembako. Ya. Ini kegiatan Paskah yang kita alihkan karena kita tidak bisa merayakan Paskah, kemudian kita alihkan untuk pembagian sembako. Ini adalah bentuk bagaimana kita juga berusaha, kita peduli, ya. Kita peduli atas sesama kita di tengah pandemi ini. Yang kedua, pemuda sudah melakukan aksi dari pembagian masker. Ini juga saya apresiasi. Ini luar biasa, bentuk kepedulian pemuda juga di tengah krisis pandemi virus corona ini. Kita melakukan aksi sosial. Ini juga dilakukan, dia bergerak di perusahaan, dia mengejar. Kita juga harus melakukan sesuatu aksi, sehingga tidak tinggal diam aja, kita cuma berlutut di rumah, di kamar, berdoa. Tapi kita juga melakukan aksi, kita peduli terhadap sesama kita. Kita bisa punya hati terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan sembako, orang yang tidak punya masker. Kita bisa melakukan aksi itu, dan itu sudah dilakukan oleh pemuda. Ini saya sangat apresiasi atas kegiatan yang sudah terlaksana kemarin, yang dilaksanakan kemarin. Ya, ini adalah bentuk wujud kita, kasih kita pada Tuhan. Ini yang patut kita contoh dari apa yang juga dilakukan oleh Daud. Dia bekerja, dia mengejar. Tahu kita iman kepercayaan. 4 ayat ke-11. Kemudian mereka menih seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan buah-buah kismis. Dan setelah makan, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Jadi ketika Daud mengejar penjahat perampok ini yang membawa lari istri anak-anaknya sama hewan ternaknya, di tengah perjalanan, ya, dia menemukan satu orang perampok itu, orang Amalek itu. Orang Amalek ini satu orang Amalek ini mungkin sakit di tengah jalan atau mungkin lemah. Kalau kita sendiri, ya, dalam kesusahan, kita dihimpit dengan masalah ekonomi, yang biasa kita bersekolah, berkampus, kita sudah tidak bisa lagi bersekutu dengan teman-teman kita di sekolah.
Ketika kita dihadapkan oleh seperti itu, apa yang kita lakukan? Sikap apa yang kita lakukan? Apa kita menggerutu? Wah, ini kutuk apa yang menimpa bangsa ini? Kenapa kok izinkan ini terjadi sebenarnya? Apakah itu sebagai anak Tuhan kita? Tidak seperti Daud. Ketika Daud menemukan permasalahan itu di depannya, salah satu orang perampok itu apa yang dilakukan? Dia malah memberi roti, ya, kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan dia juga memberikan dia minum, karena dia selama 3 hari tidak minum. 3 hari 3 malam tidak minum. Dia memberikan, dia mengasihi orang itu. Apa yang kita lakukan sebagai pemuda di tengah pandemi virus corona ini? Kita biarkan saudara-saudara kita yang kesusahan, mungkin dia sudah tidak bisa berjualan lagi di pasar, dia di PHK. Bentuk kepedulian kita kemarin itu luar biasa. Kita bisa membagikan sembako pada mereka yang kesusahan. Ini adalah bentuk kita kasih kita pada Kristus. Ini bentuk mengasihi kita di saat susah. Kita diuji di saat kita susah. Kalau di saat senang kita berbagi itu sudah biasa. Tetapi di saat susah kita berbagi, itulah anak Tuhan. Di tengah kegelapan kita jadi lilin dan garam. Kalau saya misalnya ketemu dengan salah satu perampok yang merampok anak istri saya, membakar rumah saya, mungkin saya sudah hajar dia, udah saya cekik dia, udah saya bunuh dia mungkin, karena gara-gara dia ini anak istri saya ditawan oleh gerombolan teman-teman dia yang sudah lari. Tapi karena Daud dia mengasihi dia memberikan kue dan minum. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Disitulah dari orang inilah yang diberi makan oleh Daud. Kemudian orang ini dia menunjukkan tempat persembunyian dari perampok-perampok itu. Ya. Singkat cerita, Daud bisa mengejar, bisa mengetahui di mana gerombolan orang Amalek itu bersarang, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Disitulah mujizat terjadi ketika kita mengasihi. Di saat kita juga susah, Tuhan buka jalan. Percaya dengan iman bahwa masa-masa ini akan berlalu. Kita tidak usah menghitung-hitung kapan, mungkin Juni, mungkin Juli, mungkin tahun depan. Tapi kita percaya bahwa kita lakukan aja apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita di tengah pandemi virus corona ini. Kita mengasihi, kita memberikan apa yang kita bisa berikan. Walaupun terkecil apa yang kita berikan, tapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita bisa berbagi, ya. Kita bisa peduli terhadap teman kita, papa kita, mama kita, kakak adik kita, orang-orang tetangga kita yang membutuhkan, uluran tangan kita, kakek nenek kita, teman-teman kita yang jauh di sana. Kita bisa berbagi terhadap mereka, mengasihi mereka. Disitulah Tuhan akan buka jalan. Suatu saat percaya dan yakin virus ini akan berhenti, pandemi ini akan berhenti, dan kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidup kita. Daud mengambil segala kambing dan Daud tidak cuma bisa mengambil kembali anak istrinya, tidak cuma mengembalikan kambing dombanya, tapi dia juga menjarah, dia mendapatkan. Percaya dan yakin ketika kita sudah melewati yang kita dapatkan, kekuatan baru yang kita dapatkan, bahwa kita bisa melihat ke belakang, kita bisa melewati ujian ini, kita bersyukur. Ada tuntunan penyertaan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada suatu hal yang beda ketika kita keluar dari masa ini. Asal 4 hal ini kita pegang. Yang pertama, kita menguatkan iman kepercayaan kita pada Tuhan. Yang kedua, kita terus membaca firman Tuhan, berdoa merenungkan firman yang siang dan malam. Yang ketiga, kita bekerja, berusaha. Kita mengasihi orang. Yang keempat, kita menolong orang lain, memberi hati kita, memberi diri kita pada orang yang kesusahan. Walaupun kita juga susah, kita juga dituntut untuk kita memberi. Itulah peran kita. Dan percaya, kita yang kita lakukan, mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, atas
memberikan kita tuntunan, penyegaran untuk kita melewati masa-masa yang susah ini, masa-masa krisis pandemi virus corona ini, sehingga kita sebagai pemuda juga tidak tinggal diam dalam situasi ini. Kita juga terus bekerja sebagaimana Kristus juga bekerja atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa sebelum kita serahkan mic ini kepada MC. Kita berdoa oleh bacaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bisa belajar siang hari ini dari hamba muda Tuhan yang Kau izinkan mengalami dalam hidupnya. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, padahal dia sendiri tidak bersalah. Ketika dia pulang Tuhan ke rumahnya, anak istrinya, harta bendanya, rumah terbakar. Tapi kita belajar Tuhan, kami anak-anak belajar dari Daud itu Tuhan, yang menguatkan iman kepercayaan kepadamu Tuhan. Dia berusaha terus membaca firman, bertanya kepadamu, mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Dia berusaha terus Tuhan. Yang ketiga, dia mengasihi, bukan cuma di saat dia senang, di saat dia susah, dia mengasihi. Dan Kau telah buka mujizat terjadi atas Daud Tuhan. Kau sendiri yang telah memberikan jalan keluar bagi Daud. Kami percaya sendiri Tuhan, percaya dan yakin Kau sendiri akan membuka jalan buat kami anak-anak melewati krisis pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menguatkan, menopang kami. Kiranya firman menjadi rema atas kehidupan kami. Firman yang pemberitaan firman yang penuh dengan kelemahan hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Kau sendiri yang menyempurna. Terima kasih Bapa. Doa yang ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ucapkan terima kasih kepada Allah dan firman. Dan mari kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sedang doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu saja Tuhan, sehingga ibadah kami dari awal pertengahan hingga mau berakhirnya dapat berjalan seturut dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah disampaikan tadi dapat kami pahami, bahkan dapat praktekkan kehidupan kami hari lepas hari, bahkan untuk Karemon dalam setiap aktivitasnya dimanapun dia berada. Kau telah memberkati, biar dia juga tetap menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan teman-teman pemuda dimanapun mereka berada Tuhan, baik di tempat ini, bahkan untuk setiap orang yang telah menonton live streaming ibadah di saat ini Tuhan, Kau berkati pribadi lepas pribadi, biarlah kami tetap menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berasal daripada Engkau sendiri Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus mau menyertai kita dari sekarang, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Shalom. Amin ya hati. Dan mungkin ada penyampaian dari bidang pelayanan pemuda tingkat jemaat. Disilakan Kak Raymond. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kita bisa menyelesaikan ini. Masih banyak 1-2 hal yang kurang ya. Pasti ini dari audionya, dari kualitas gambar dan sebagainya, tapi bersyukur kita bisa memulai. Karena buat apa kita cuma berwacana tanpa memulai. Nah, ketika kita memulai, kita bisa memperbaiki. Teman-teman sekalian, Infocom ya, multimedia luar biasa. Kita memulai sebuah kreasi yang luar biasa. Jadi luar biasa ini, seperti yang dikatakan Tuhan tadi, kita muncul sebuah kreasi-kreasi di tengah kita krisis seperti ini. Itu yang kita harapkan. Kalau di hari-hari biasa tidak mungkin kita menjadikan di lain dan dana. Dan teman-teman sekalian yang menyaksikan ini, saya minta dukungan doanya juga sehingga kegiatan ini dapat terus berlangsung. Info seputar kegiatan pemuda mungkin seperti itu ya, karena memang kegiatan-kegiatan sementara semuanya hampir semua ditunda karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi mungkin kita pindahkan ke ibadah online, mungkin kita bisa kreasi-kreasi seperti yang kita sudah lakukan. Mungkin apa lagi yang kita lakukan, mungkin ke depannya kita bisa lakukan lagi. Ya, kita memberi hati kita pada teman-teman kita yang kesusahan. Ya, karena disitulah menandakan ciri-ciri anak Tuhan. Amin. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Ya. Ya, informasi kita ada doa malam ya. Tiap hari jam 9 kita doakan untuk bangsa negara kita, untuk gereja kita, pemuda, untuk teman-teman majelis, jemaat, pendeta, kita doakan untuk terus punya iman yang teguh pada Tuhan. Terus kita juga open donasi ya, donasi untuk kegiatan apa ya, pergi pembagian sembako masih ya, pembagian sembako. Nanti bisa lihat di YouTube juga atau di Facebook, Instagram, nanti brosurnya kita sediakan, kita sampaikan ya. Kita sampaikan informasi-informasi seputar kegiatan bidang pemuda lewat online, media online. Kita punya YouTube, kita punya Facebook, kita punya Instagram. Dapat mengikuti dimanapun ketika teman-teman berada, selagi ada jaringan bisa mengikuti kegiatan kita, bisa mengikuti apa aktivitas kegiatan kita. Demikian informasi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Seperti
jiwaku